Keputusan partai, maksud kami keputusan politik Partai Demokrat yang lebih total di Pileg ketimbang Pilpres dinilai tidak konsisten oleh anggota Partai Koalisi Prabowo Sandiaga, salah satunya oleh kader PAN Egy Sujana. Telah bergabung lewat sambungan telepon Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi, ini ada istilah politik yang mungkin kalau kita perhalus adalah politik yang tidak konsisten begitu ya. Apa yang sebetulnya yang dilakukan oleh Demokrat ini? Apakah memang ingin cari aman atau mendulang elektabilitas di Pileg atau justru memang ingin jadi penyeimbang? Karena kalau kita dengar penyeimbang itu seperti terdengar sangat-sangat narasinya terlalu absurd begitu, Mas. Jadi begini ya. Ini saya menyayangkan Bung Egy Sujana nih ya, Bang Egy ini ya, Bung Egy ini. Saya kira kurang memahami apa yang menjadi pernyataan Pak SBY ya. Kalau dipahami dengan lebih cermat, dengan lebih baik, pasti dia sebagai partai yang tidak punya calon presiden juga bisa merasakan atmosfer yang terjadi sekarang, bahwa partai-partai yang ada itu tentu harus cerdas ya. Partai itu harus cerdas, memenangkan calon presiden yang diusung dan memenangkan juga partainya. Partai Demokrat ingin memenangkan calon yang diusung, dalam hari ini Prabowo dan Sandi, tetapi lebih dari itu memenangkan Partai Demokrat juga tentunya, agar eksis di 2024. Demikian pula Bung Egy Sujana, manakala memahami itu dengan positive thinking, dengan tidak gegabah membuat pernyataan yang banci yang nggak tepat, harusnya bisa merasakan suasana yang dirasakan partai-partai yang tidak punya calon pada saat ini. Jadi saya kira itu ya. Baik, Mas Didi, penggunaan istilah politik yang sekali lagi saya perhalus begitu, politik yang tidak konsisten, ini menurut Anda ofensif atau kasar? Karena kalau kita lihat ini, saya kira siapa bilang kami nggak konsisten ya, dengan kami sudah tanda tangan bukan sebagai pendukung tetapi juga pengusung Pak Prabowo dan Mas Sandi Uno. Tentu kita sudah jelas ya, kita akan fight, kader-kader sudah diperintahkan untuk fight ya. Tetapi bersama dengan itu, jelas seperti yang saya katakan, tentu partai pun harus unggul juga begitu ya. Eksistensi partai, kami sebagai orang partai, juga Bung Egy Sujana dan semuanya, tentu yang paling utama memenangkan partainya juga di 2019 ini, sehingga semua partai yang yang telah berjuang itu di 2024 pun eksis dan bisa juga mungkin diharapkan bisa punya calon presiden sendiri juga ke depan. Jadi itu dua hal yang harus seiring sejalan ya, sejalan yang bersama-sama gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang tidak konsisten, saya kira tidak. Semua orang akan kalau mau jujur dari hatinya, partai-partai yang nggak punya calon presiden pasti punya pemikiran yang sama dengan saya ini. Pasti punya. Nggak ada partai yang tidak ingin sukses 2019. Mas Didi, bagaimana kalau kita kontekskan pernyataan dari Bang Egy Sujana ini dengan Partai Demokrat yang membolehkan dalam tanda kutip kader-kader di daerah yang juga mengusung calon pasangan Presiden Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin? Ini dia yang harus diluruskan. Dari mana dia dapat pernyataan itu? Adakah pernyataan Pak SBY menyatakan kader boleh mendukung baik nomor 01 maupun 02? Saya rasa nggak ada. Di mana? Dengar di mana gitu loh? Tidak ada. Ayo silakan ditunjukkan rekaman yang mana. Nggak ada. Pak SBY meminta, perintahnya jelas, mari kita memenangkan calon presiden kita, Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Tetapi Anda semua kader se-Indonesia harus memenangkan partai Anda, Partai Demokrat. Saya kira ini perintah dan instruksi yang sama yang dilakukan oleh semua partai yang ada. Saya pikir hal yang wajar dan memang harus demikian. Baik, Mas Didi, ini beberapa kali istilah narasi keras antara Demokrat dengan koalisi sebelumnya ada, mulai dari Jenderal Baper versus Jenderal Kardus, sekarang ada politik yang tidak konsisten ini yang saya perhalus sekali lagi. Ini sebetulnya bagaimana sih komunikasi politik antara Demokrat dengan koalisi? Posisinya seperti apa sih?
tadi Jenderal Kardus, Jenderal Baper itu kan dinamika sebelum terjadinya pengusungan ya. Setelah resmi mengusung kan nggak ada lagi itu ya. Tetapi kalau ada 1-2 kader yang masih menyimpan keinginan-keinginan, harapan-harapan yang lebih, lalu melontarkan pernyataan yang mungkin agak lebih, saya pikir wajar di dalam suatu demokrasi. Tetapi ketum kami dan jajaran resmi Partai Demokrat, petinggi Partai Demokrat jelas kok sikapnya, menangkan partai dan menangkan calon presiden yang kita usung. Itu sikap yang saya pikir konsisten dari kapanpun pada Partai Demokrat. Ada sikap dan juga pernyataan dari Pak SBY terkait dengan politik identitas. Ini sebetulnya sejak kapan kemudian Partai Demokrat mengumandangkan dan juga menyadari anti politik identitas ini? Jadi begini ya, rasanya kita semua membohongi diri kita masing-masing, itu terutama yang tinggal di Jakarta, kalau mengatakan setelah Pilkada DKI itu tidak ada luka-luka akibat politik identitas ini ya. Ini paling nggak pendapat saya lah, kalau paling nggak pendapat saya ini ya. Karena waktu Pilkada DKI, betapa terjadi perang seolah-olah perang ideologi dan agama. Ya, orang yang nggak setuju dengan incumbent saat itu dianggap anti Pancasila. Sementara orang yang tidak berpihak pada kubu lainnya dianggap anti suatu agama tertentu. Ini kalau semua yang di Jakarta tidak jujur akan hal ini lalu bilang nggak ada sesuatu luka setelah itu, saya rasa kurang wise, kurang bijaksana. Justru sekarang ke depan yang harus kita lihat. Tapi sikap dari Pak SBY sendiri seperti apa, politik identitas Mas Didi? ini di dalam konteks yang lebih besar, konteks nasional, kita tinggalkan ini. Karena apapun perbedaan kita, apapun pilihan kita, tetapi persaudaraan kita, keindonesiaan kita, persatuan dan kesatuan harus dikedepankan. Mas Didi, siapapun yang menjadi ini yang menjadi selalu doktrin maupun pendirian Partai Demokrat. Baik. Tadi Anda katakan bahwa di garis bawahi ini adalah opini dari Mas Didi sendiri. Bagaimana dari Pak SBY sendiri ketika kemudian saya kira begini ya, kita nggak usah coba menafsirkan atau membuat ini seolah-olah kita nggak tahu atau tidak menyadari. Saya pikir pertanyaan ini, saya pikir ya silakan aja, tetapi mari kita rasakan ya bahwa pasca Pilkada DKI, luka itu sampai sekarang masih ada. Justru ini yang harus kita sembuhkan, luka ini. Lalu kalau kita seolah-olah pura-pura nggak tahu gitu. Ya, pertanyaan ini bagus sih, pertanyaan ini ya. Tapi saya ingin mari kita renungkan. Memang ada luka setelah Pilkada DKI yang tidak boleh terjadi di dalam konteks yang lebih besar, konteks nasional. Jadi pada saat itu saya Pancasila, seolah-olah yang bertentangan bukan Pancasilais. Kamu tidak patuh pada agama sampai itu jelek lah, konflik seolah-olah agama dibawa-bawa. Ya, ideologi dan agama dimainkan di Pilkada DKI. Ya ini menurut saya ya, sekali lagi menurut saya. Baik. Terima kasih Mas Didi, itu juga menjadi harapan kita semua. Artinya Pilpres dan juga kontestasi politik nanti ke depan tidak kemudian mementingkan politik identitas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Didi, bagaimana kalau kita kontekskan pernyataan dari Bang Egy Sujana ini dengan Partai Demokrat yang membolehkan dalam tanda kutip kader-kader di daerah yang juga mengusung calon pasangan Presiden Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. Ini dia yang harus diluruskan. Dari mana dia dapat pernyataan itu? Adakah pernyataan Pak SBY menyatakan kader boleh mendukung baik nomor 01 maupun 02? Saya rasa nggak ada. Di mana? Dengar di mana gitu loh? Tidak ada. Ayo, silakan ditunjukkan rekaman yang mana. Nggak ada. Pak SBY meminta, perintahnya jelas, mari kita memenangkan calon presiden kita, Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Tetapi Anda semua kader se-Indonesia harus memenangkan partai Anda, Partai Demokrat. Saya kira ini perintah dan instruksi yang sama yang dilakukan oleh semua partai yang ada. Saya pikir hal yang wajar dan memang harus demikian. Baik, Mas Didi, ini beberapa kali istilah narasi keras antara Demokrat dengan koalisi sebelumnya ada mulai dari Jenderal Baper versus Jenderal Kardus, sekarang ada politik yang tidak konsisten ini yang saya perhalus sekali lagi. Ini sebetulnya bagaimana sih komunikasi politik antara Demokrat dengan koalisi? Posisinya seperti apa sih? Istilah tadi Jenderal Kardus, Jenderal Baper itu kan dinamika sebelum terjadinya pengusungan ya.
setelah resmi mengusung kan nggak ada lagi itu ya. Tetapi kalau ada 1-2 kader yang masih menyimpan